Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidam, Om Sidirastu, Tat Astu, Sua. Om Saraswati Namastubhyam Warade Kamaru Abini Widya Rambam Karisyami Sidi Arba Waduami Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswa. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Salam Trikaya Parisuddha, bersih dan suci dalam pikiran, perkataan, serta perbuatan. Umat Hindu sedharma, dari Sabang sampai Merauke, dari nasional sampai internasional. Semoga Allah memberkati, baik dalam pekerjaan, kesehatan, serta apapun usaha yang dilakukan. Semoga syanti dan lestari. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para Brahmana, Ida Pandita, Ida Pedanda, Sulingge, dan Dane Jerumangku. Yang saya hormati, para Dewan Juri Lomba Utsawa Dharma Wacana tingkat nasional tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, serta seluruh peserta Lomba Dharma Wacana yang juga turut menjadi partisipasi atau partisipan di acara ini. Sebelum saya memulai, seperti pepatah mengatakan, tan weruh ring aran, tan weruh ring rupa, awidyaya. Yening weruh ring aran, weruh ring rupa, widyaya. Ketika kita tahu bagaimana namanya, bagaimana rupanya, maka teranglah kita sebagaimana ilmu pengetahuan. Perkenalkan, nama saya Ibu Tu Aditya Perdana, mahasiswa dari Fakultas Dharma Acarya, Program Studi Sarjana Pendidikan Agama Hindu, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membawakan suatu Dharma Wacana yang bersumber dari kitab suci kita, Mutiara Mutiara Weda. Yang kali ini saya ambil judul Dharma Wacana, yaitu Yatnya yang sederhana, bakti yang tulus ikhlas akan bersemayam sepanjang masa. Mendengar judul itu, tentunya apa yatnya sederhana itu? Dan bagaimana penerapan bakti yang tulus ikhlas sehingga bersemayam relevan sepanjang zaman. Umat Hindu sedharma dimanapun berada, kita ketahui bersama fenomena-fenomena saat ini dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terjadinya globalisasi. Ada dampak positif, ada juga dampak negatif. Dampak positif tentunya mempermudah kita menggunakan akses pertukaran informasi teknologi. Namun dampak negatifnya akan ada namanya pengikisan nilai-nilai moral, pengikisan nilai-nilai budaya. Oleh karena itu, kita harus sadar bagaimana menjadi bijaksana dalam era modern saat ini.
Begitu juga dengan umat Hindu. Kita ketahui adanya konflik ya antara kaum yang modern dan kaum yang konvensional, yang dimana modern menyarankan kepraktisan, efisien, tepat dan cepat, sedangkan kaum konvensional haruslah lengkap, haruslah secara tradisional, one by one atau tahap demi tahap. Inilah yang akan banyak terjadinya konflik masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan yatnya, dalam tanda kutip upakara atau upacara, yaitu banten. Kita ketahui bersama, kita sadari bersama, ada namanya desa, kala, dan patra. Perbedaan inilah membuat tradisi di masing-masing wilayah memiliki ciri khasnya tersendiri. Namun pertanyaannya, apakah ada yang salah atau semua itu benar? Jadi kembali lagi, kita bisa perumpamaan bahwasannya banyak jalan menuju Roma, yang artinya semua tradisi yang ada baik di Bali, luar Bali, dan bahkan di India sekalipun, itu semua bersumber dari satu muara dan berakhir ke satu muara. Artinya semua untuk mewujudkan tujuan umat Hindu, Moksartam Jagatita Yaca Iti Dharma. Bagaimana kita bisa pertama wujudkanlah kebahagiaan di jagat ini, kebahagiaan sejahtera di duniawi yang sesuai dengan apa profesi kita, warna kita, yang Brahmana, yang Ksatria, yang Waisya maupun Sudra menjalankan profesinya. Kemudian juga kita ingat bagaimana tahapan kehidupan kita dari menuntut ilmu pengetahuan, Brahmacari, Grihasta, Wanaprastha, hingga Biksu. Swastiastu. Ya, umat Dharma yang saya hormati. Ya, ini namanya dolir. Halo semuanya. Becik-becik. Ya, becik-becik. Jadi kita berdiskusi bagaimana penerapan yatnya di masyarakat. Kamu tahu tidak? Yatnya di masyarakat itu ada 3 jenis. Apa aja? Yang pertama namanya adalah nista. Apa itu nista? Nista itu adalah bagian yang terkecil. Yang kedua ada namanya madya. Madya. Madya itu artinya menengah. Dan yang paling pertama adalah utama, yaitu yatnya yang apa? Besar. Ya, besar. Jadi yatnya yang besar itu yang utama. Namun faktanya, saudara umat sedharma bisa melihat banyak sekali masyarakat yang mengutamakan kemewahan, kelengkapan, sampai dia lupa akan kesederhanaan dan kemampuan. Oh iya, aku lihat juga. Ini ada yang pakai pinjol. Ah, betul. Banyak yang pinjol saat ini, modalin pinjol, ya, dan juga berhutang banyak sekali karena menurutnya apa? Gengsi. Ya, gengsi. Gengsilah yang menuntut Anda. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana tatwa, bagaimana susila dan Upacara. betul. Inilah sumber kita berpikir. Jangan sekedar teman-teman apa yang kita gunakan, apa yang kita persembahkan, tidak tahu fungsinya, apa simbolnya, apa maknanya, dan bagaimana juga perilaku kita ketika melaksanakannya. Sehingga tatwa menjiwai susila, susila menjiwai upacara. Jadi ketiga ini tidak boleh dipisahkan. Oh iya, betul sekali. Oke, umat sedharma dimanapun berada, itulah tadi sedikit humor percakapan yang saya lakukan dengan dolir. Itu hanya setetes dari berbagai air yang di samudra terkait filsafat atau tatwa yang mendasari kenapa kita beryakin. Ada pula dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 9 yang berkata, Yatnardat karmano nyatra
lo koyam karma bandana dat ardam karma kaung dia mukta sangga samacara, yang artinya yatnya sejati itu bukanlah diukur dari besar atau kecilnya persembahan, dari megah atau sederhananya. Yang utama adalah ketulusan hati, keikhlasan hati kita, tidak memikirkan apapun setelah kita persembahkan. Seperti contoh tadi dengan Dolir berkata, orang berbuat yatnya mewah megah tapi dengan pinjol. Setelah beryatnya, dia memiliki hati yang kotor. Bagaimana mengembalikan uang pinjamannya itu? Dia tidak tenang setelah itu, karena yatnya itu tujuannya ketenangan diri. Itulah yang utama. Dan juga kita sesuaikan dengan desa, kala, dan pada. Adapun juga dalam Bhagavad Gita Adhyaya ke-9 Sloka 26 juga berkata, Padram puspam palam toyam yome bhaktya prachati tat aham bhakti opartamas nami prayatat mana. Artinya apa? Hanya dengan bunga, buah atau air, cukup itu saja. Dengan hati yang tulus ikhlas, maka Tuhan menerima kita. Itu dasar utamanya. Ketika Anda, sahabatku sedharma, tidak paham akan hal ini, kita akan berlomba-lomba untuk bersaing, namun tidak melihat apa sebenarnya esensinya dan tujuannya. Karena yatnya bukan membebani umat. Yatnya itu tidak membebani umat. Tuhan tidak pernah membebani kita. Tapi pikirlah kita yang membebani diri sendiri. Oleh karena itu, berbuatlah berdasarkan apa makna, apa tujuannya, keikhlasannya, dan ketenangan diri. Karena shanti adalah tujuan dari mencapai jagat gita. Oleh karena itu, marilah umat sedharma dimanapun berada, mulai hari ini, mulai detik ini, kita sadari apa yang kita lakukan dalam beragama, beryatnya, itulah sumber utamanya adalah lascarya, tulus, serada, dan ingat, susila perbuatan setelah kita melakukan yatnya atau sebelum serta proses dalam beryatnya haruslah selaras antara pikiran yang baik, perkataan yang baik, dan perbuatan yang baik. Jangan sampai yatnya kita bagus, megah, mewah, tapi kita masih bisa membicarakan keburukan orang lain. Kita bisa iri hati, atau bahkan kita berbuat negatif setelahnya. Itu percuma. Dengan demikian, saya simpulkan Dharma Wacana di hari yang berbahagia ini. Yatnya adalah hal yang penting untuk mencapai namanya salah satu jalan ke Tuhan dengan yatnya marga. Tapi mohon diingat, yatnya tidak hanya ada yang besar, tapi ada yang nista, ada yang madya. Sesuaikanlah dengan kemampuan saudara. Karena Tuhan tidak memaksa, Tuhan tidak membebani, tapi kita bisa memilih sesuai dengan apa yang kita mampu, apa yang kita yakini, dan yang paling penting, tulus. Ketika itu semua kita mampu sadari, maka Moksatam Jagadita dan Shanti akan kita dapatkan. Demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja yang saya ucapkan, karena dan hana wong swasta tinulus, tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, dengan belajar introspeksi, belajar sepanjang hayat, dan belajar dari tempat yang benar, itu memperbaiki kita menuju Subakar. Yang puput, yang akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi, 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 Om.